Gibah bisa merusak hubungan antar manusia, bahkan bisa merusak amal. Bismillah, kali ini kita akan membahas bahaya gibah yang bisa menghancurkan amal dan membakar hati. Kita lihat di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu ztanibu katsiran minazzon, dan seterusnya. Ayatnya cukup panjang, yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka kalau kita lihat diumpamakan orang yang selalu menggunjing, orang yang mencari kesalahan orang lain, yang ngegibah, gosip, itu seperti memakan bangkai, apalagi bangkainya saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tentu ini menjadi perhatian bagi kita untuk bagaimana jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, ngegibah, ngomongin orang. Lalu kalau misalkan kita ngomongin orang dan memang benar keadaannya seperti itu, maka tidak suka itu gibah atau aibnya dibuka oleh orang lain. Kalaupun ternyata benar, ya itulah namanya gibah. Kalau ternyata salah, maka namanya adalah fitnah. Maka semuanya itu pun dosa. Dan gibah pun bisa juga bagaimana mungkin di media sosial. Itu bisa dengan tulisan, dengan komentar, dengan ekspresi yang sindiran. Itu bisa termasuk dalam bagaimana gibah. Yang mungkin boleh jadi kita memiliki grup WhatsApp, grup WhatsApp keluarga, teman, dan seterusnya. Lalu di sana kita ngomongin orang. Nah, itu bisa juga termasuk ke dalam gibah. Dibuka aibnya, sedangkan orang lain itu nggak mau. Maka ketika kita membuka aib orang lain, maka tentu itulah yang menjadikan dosa. Tapi ketika kita tutupi aibnya, maka Allah pun akan menutupi aib kita di hari kiamat nanti. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita harus senantiasa belajar untuk bagaimana menahan lisan, menahan pandangan dan hati kita supaya tidak ngomongin orang. Yang mungkin boleh jadi awalnya dari rasa penasaran, lalu misalkan ada dalam hati ketidaksukaan, iri, lalu menjadi topik pembicaraan. Maka untuk itu ketika mungkin ngobrol, bertemu teman, maka ngobrollah dengan obrolan-obrolan yang bermanfaat. Alihkan jikalau ternyata sudah mulai masuk kepada gibah atau ngomongin orang. Tentu teman-teman yang baik ketika diingatkan, oh iya, ini adalah memang tidak boleh dibicarakan karena memang menjadi gibah, karena memang menjadi aib orang itu terbuka. Maka untuk itu kita penting sekali sibukkan dengan lisan yang zikir, lisan yang baik, dan mungkin pertemanan yang baik sehingga kondusif, dan kita muhasabah dan evaluasi diri sehingga tidak terfokus kepada kesalahan orang lain, tidak terfokus kepada kejelekan orang lain yang mungkin boleh jadi itu diomongkan baik mungkin secara lisan ataupun secara tulisan, yang menghancurkan amal, yang merusak hati, merusak hubungan silaturahmi. Maka pada intinya jangan sampai busuk hati, busuk pikiran, prasangka ini menjadikan penghapus pahala, merusak pahala, dan bahkan merusak daripada hubungan karena kedengkian, karena iri. Maka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, inilah yang akan kita biasakan dengan lisan-lisan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, dan kita menahan diri dari ngomongin orang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, menjaga kita, dan senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Jikalau ayah bunda punya inspirasi seputar apa yang dibahas, boleh ditulis di kolom komentar, dan jikalau suka boleh di like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya.
Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.